Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Listia Andani, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah agama, dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam. Saya Anissa Trihapsari dengan nomor pokok mahasiswa 232165069 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Fahmi Fahrudin dengan NPM 232165024, selanjutnya Fauzan Fadli dengan NPM 232165092, dan Wina Junia dengan NPM 232165117. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, selanjutnya penyajian materi, dan yang terakhir penutup. Baiklah, langsung saja pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mulai presentasi kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai budaya dalam pandangan Islam serta sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Budaya dalam pandangan Islam. Yang pertama, makna budaya. Secara bahasa, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, merupakan bentuk jamak dari budi, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Ada beberapa hal pokok mengenai budaya. Yang pertama, kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Yang kedua, kebudayaan merupakan suatu prestasi kreasi manusia yang material dan imaterial. Material merupakan suatu benda dalam bentuk karya arsitek bangunan, misalnya seperti masjid, bangunan istana, alat-alat perkakas, dan lain-lain. Sedangkan imaterial berupa sistem keyakinan, aturan hukum, dan sebagainya. Secara singkat dan sederhana, dapat dipahami bahwa budaya atau kebudayaan adalah sebuah hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang melekat dan hidup di masyarakat sebagai sebuah sistem yang dinamis dan berkaitan dengan masalah agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni, dan hal lainnya. Yang kedua, pandangan Islam terhadap kebudayaan. Dalam Islam dikenal istilah urf dalam mengartikan konsep budaya. Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagamaan umat Islam. Dalam korelasi agama dan budaya, maka timbul mekanisme yang berlaku dalam Islam. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, di Indonesia ada budaya mudik pada Hari Raya Idul Fitri dan halal bihalal. Secara konsep tidak ada dalam Al-Quran, namun secara praktiknya hal ini sesuai dengan nilai ajaran Islam, yaitu silaturahmi. Yang kedua, akulturasi kebudayaan. Maksudnya bahwa ada tradisi masyarakat yang bertentangan dengan Islam, namun tradisi tersebut tetap dilaksanakan, tetapi dimasukkan ajaran Islam. Misalnya melaksanakan acara 7 hari orang meninggal. Acara semacam itu tidak ada tuntunannya dalam Islam, tetapi Islam mencoba merekonstruksi agar menjadi lebih Islami, yaitu dengan pembacaan kitab suci Al-Quran pada saat pelaksanaannya. Yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kebudayaan yang mana dalilnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, bertentangan dengan norma-norma adat, sopan santun, dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Misalnya, melakukan kegiatan perjudian dan mabuk-mabukan pada acara hajatan. Selanjutnya, mengenai sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Yang pertama, keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Mekah, masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan. Selain menyembah berhala di kalangan bangsa Arab, ada pula yang menyembah agama Masehi atau agama Nasrani, agama Yahudi, serta agama Majusi. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang memiliki perilaku buruk dan dikenal sebagai masyarakat jahiliyah.
Yang kedua, keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tanggal 20 April tahun 571 Masehi di kota Mekah. Awal kenabiannya dimulai ketika beliau menyepi di Gua Hiro sebagai akibat dari keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan wahyu yang pertama ini, maka beliau telah diangkat menjadi nabi utusan Allah. Kemudian beliau menantikan wahyu berikutnya, yaitu wahyu yang kedua surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul dan diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dalam periode Mekah, ada 3 cara yang dilakukan Nabi dalam menyebarluaskan agama Islam, yaitu yang pertama secara rahasia. Pada tahap ini, Nabi Muhammad menyampaikannya hanya pada kalangan keluarga dan teman dekatnya, dimulai dari istri beliau, yakni Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, lalu Zaid. Nah, orang-orang ini dikenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Yang kedua, secara semi rahasia, beliau menyebarkan agama Islam dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Dan yang ketiga, secara terang-terangan, beliau berdakwah secara terang-terangan ke segenap lapisan masyarakat. Ketiga tahapan dakwah ini dilakukan Nabi Muhammad selama kurang lebih 13 tahun di Mekah. Selanjutnya, periode Madinah. Rasulullah bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama karena bedanya iklim, yang kedua karena Nabi tidak diterima di negaranya sendiri atau oleh kaumnya sendiri, dan yang ketiga karena tantangan yang dihadapi di Madinah tidak sekeras di Mekah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah, yaitu yang pertama mendirikan masjid dengan tujuan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis, yang kedua mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin, yang ketiga perjanjian saling membantu antar sesama kaum muslim dan non-muslim untuk menciptakan toleransi antar golongan yang ada di Madinah. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat. Dan yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah yang berisi undang-undang dikenal dengan Konstitusi Madinah. Baik, kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Umayyah, dan masa Bani Abbasiyah yang akan disampaikan oleh Fahmi. Kepada Fahmi, dipersilakan. Masa Khulafaur Rasyidin di masa Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi, berjabat selama 2 tahun 3 bulan. Bagaimana cara pengangkatannya itu? Dengan cara musyawarah. Kebijakannya itu dibedakan poin, ada menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat, yang kedua tidak menjadikan ahli badar, yang ketiga tidak mengistimewakan ahli badar, yang keempat mengelola barang tambang, yang kelima menetapkan gaji pegawai, yang keenam tidak merubah kebijakan Rasulullah, dan ketiga di bidang keagamaan ada memerangi kaum ridat, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di masa Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 144 Masehi, berjabat selama 10 tahun 6 bulan. Ini ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja kebijakannya di bidang politik? Ada Majlis Syura atau Dewan Penasihat, Al-Kataris Negara, Nizam Lembaga Departemen Keuangan, Nizam Idari Departemen Administrasi, Departemen Keamanan, Departemen Pendidikan, dan lain-lain. Di bidang militer ada perluasan wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga ada di bidang ekonomi, ada Al-Kharaj, ada Ghanimah, ada pemerataan zakat, juga ada lembaga perpajakan. Kemudian di masa Umar Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 selama 12 tahun. Apa saja kebijakannya itu? Yang pertama, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar yang baik ke kota-kota. Yang kedua, membangun jalan dan jembatan. Yang ketiga, membangun masjid. Yang keempat, memperluas dan merenovasi Masjid Nabi di Madinah. Dan terakhir, penulisan Al-Quran. Ali bin Abi Thalib yang ini ada kebijakannya itu adalah memajukan dalam bidang ilmu bahasa, kemudian membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, mengganti pejabat yang kurang konsisten, yang terakhir bidang pembangunan khususnya pembangunan kota Kufah. Nah, di masa Bani Umayyah ada
Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dinasti Umayyah ini berkuasa dari tahun 41 Hijriah atau 651 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, kemudian perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan agama. Kemudian di masa Bani Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 atau 750 Masehi. Dinasti ini terbentuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi. Kemajuan ini terjadi asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain. Juga gerakan penerjemahan berlangsung dalam tiga fase. Yang pertama, masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rashid. Yang kedua, pada masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Yang fase ketiga, setelah tahun 300 Hijriah. Apa saja kebijakannya? Ada di ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu bahasa. Kemudian di bidang umum ada filsafat, ilmu kedokteran, kemudian matematika, farmasi, ilmu astronomi, geografi. Baik, terima kasih kepada Fahmi yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mengenai setelah kehancuran dinasti Abbasiyah atau mengenai dinasti-dinasti kecil yang akan disampaikan oleh Fauzan Fadli. Kepada Fauzan, dipersilakan. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dinasti-dinasti yang ada di Abbasiyah. Ya, yang pertama yaitu ada dinasti Umayyah, yang mana terletaknya yaitu di Spanyol Andalusia. Dinasti Abbasiyah ini pertama kali berdiri dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi ya. Hingga berkembangnya kekuasaan itu sehingga meninggalkan sebuah peninggalan. Yang pertama yaitu ada Masjid Cordoba, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Muslim Abdurrahman. Yang kedua ada Alhambra, yaitu bangunan ini disering disebut juga istana yang hilang. Lalu juga ada Menara Giralda atau Civelli. Nah, itu sekarang diganti menjadi katedral. Nah, itu tadi merupakan dinasti Umayyah. Lalu yang kedua ada dinasti Fatimiyah. Dinasti ini terletak di Mesir ya. Berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi hingga berakhir pada tahun 567 Hijriah atau 1170 Masehi. Dinasti ini kejayaannya yaitu berupa menghasilkan sebuah bidang pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga pengetahuan ilmu itu mendapat dukungan penguasa dengan membangun Dar al-Hikmah pada tahun 1005 Masehi. Itu merupakan tadi dinasti Fatimiyah yang terletak di Mesir. Lalu yang kedua ada dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani ini terletak di Turki. Turki Utsmani ini berdiri pada tahun 1258 ya. Dinasti Turki Utsmani ini pada tahun 1258 Masehi itu telah terjadi penyerangan dari tentara Mongol ya. Itu tahun itu tuh terjadi penyerangan. Lalu tahun berdirinya Turki Utsmani itu pada tahun 1299, yang mana wilayahnya itu menjadi suatu kesultanan yang memproklamirkan kemerdekaannya. Lalu di situ ada kemajuan di bidang-bidangnya, ada bidang politik, ada bidang kemiliteran, ada bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada dinasti Safawi atau Safawiyah yang ada di Persia, yang mana dinasti ini berdiri di Ardabil ya, di sebuah kota Azerbaijan. Pendirinya yaitu Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334, yang mana perkembangannya itu yang dicapai oleh kekhalifahan Safawi, yaitu Syah Abbas. Diantaranya bidang politik, ada bidang ekonomi, bidang pengetahuan, dan yang lain sebagainya. Lalu ada dinasti Mughal atau Mongol yang ada di India. Dinasti ini berdiri pada abad ke-16 sampai abad ke-19, yang didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng, yang mana dinasti ini meraih beberapa kemajuan ya, diantaranya yaitu politik dan pemerintahan. Lalu ada bidang ekonomi dan perdagangan, ada bidang pendidikan dan iptek, lalu ada bidang seni dan budaya. Nah, itu merupakan tadi dinasti-dinasti kecil yang yang mana telah berkembang ya di masanya, yang merupakan dinasti-dinasti Abbasiyah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fauzan yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut pada pemaparan materi yang terakhir, yaitu mengenai Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh Wina. Kepada Wina, dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah awal masuknya Islam di Nusantara terdiri dari masuknya Islam sejak abad ketiga ke-7 Masehi. Perdagangan Muslim yang berasal dari Arab, Cina, dan India, mereka juga datang ke Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi atau abad 1 ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Yang kedua, masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Beberapa ahli lain justru meyakini jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia baru dimulai pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada penemuan-penemuan sebagai bukti yang kuat, di antaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Berita dari Marco Polo, penemuan batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai. Juga berita datang dari Ibnu Battuta. Selanjutnya, mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia di kalangan para sejarawan. Terdapat beberapa pendapat Ahmad Mansur Surya, negara mengikhtisarkannya menjadi 4 teori besar. Yang pertama ada teori Gujarat Profesor Dr. Snowhorn Gronje, yang kedua teori Makkah Profesor Dr. Buya Hamka, yang ketiga teori Persia Profesor Dr. Hussein Jaja Diningrat, yang keempat teori Cina Profesor Dr. Slamet Muljana, yang selanjutnya metode penyebaran Islam di Indonesia. Di Indonesia, proses persebaran Islam di kalangan penduduk pribumi bukan hanya melalui satu cara saja, melainkan terlihat adanya multi cara atau berbagai saluran yang digunakan. Ada 4 cara atau sarana pokok sebagai saluran Islamisasi di Indonesia. Yang pertama ada saluran perdagangan, yang kedua ada saluran perkawinan, yang ketiga saluran tasawuf, yang keempat ada saluran pendidikan, yang kelima saluran kesenian, dan yang keenam ada saluran politik. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Perla, yang kedua Kerajaan Aceh Darussalam, yang ketiga Kerajaan Demak, yang keempat Kerajaan Mataram, yang kelima Kerajaan Cirebon, dan yang keenam ada Kerajaan Banten, yang ketujuh Kerajaan Islam Banjar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan, silakan untuk bertanya di kolom komentar dan nanti akan kami coba jawab. Baik, untuk presentasi kali ini sudah selesai. Marilah kita akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memperhatikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.